Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kita berdoa dulu, semoga yang kita pelajari hari ini benar-benar membawa manfaat lahir batin buat kita semua, menjadi jalan cinta kita menuju Allah. Semoga kita semua husnul khotimah dalam pelukan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhin niyya kulli niyatin shalihah li ridhaillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Rabbana Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita masih di tafsir Al-Misbah sebagai selingan tafsir Al-Jailani, dan di tafsir Al-Misbah Anda bisa buka di jilid pertama ayat halaman ke-18. Kita masih membicarakan tentang tafsirnya Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemarin kita baca tentang Bismi. Jadi baru baru 3 huruf ya. Ba, Bismi. Jadi Bi itu sudah kita bahas kemarin, kemudian ismi. Kenapa kok pakai ismi? Kok nggak langsung billah, tapi kok bismillah gitu ya. Oh, yang kita bahas. Nah, sekarang kita bahas tentang Allah. Ini di apa? Didetailkan ini tentang penjelasan tentang kalimat tentang kata Allah gitu ya. Sekian banyak ulama yang berpendapat bahwa kata Allah tidak terambil dari satu akar kata tertentu, tetapi ia adalah nama yang menunjuk kepada zat yang wajib wujudnya, yang menguasai seluruh hidup dan kehidupan, dan yang padanya seharusnya seluruh makhluk mengabdi dan memohon. Tetapi banyak ulama berpendapat bahwa kata Allah asalnya adalah ilah yang dibubuhi huruf alif dan lam, dan dengan demikian menjadi Allah. Merupakan nama khusus karena itu tidak dikenal bentuk jamaknya, sedang ilah adalah nama yang bersifat umum dan yang dapat berbentuk jamak atau plural. Alihah itu jamaknya ilah. Ilah itu terjemahan dalam arti kata Tuhan biasanya selama ini ya. Alihah itu ya Tuhan-Tuhan kamu gitu kan. Kalau kita dalam Quran juga dikatakan seperti itu. Ketika menyebut itu Tuhan-Tuhan kamu, itu alihah, itu jamaknya ilah. Dalam bahasa Inggris, baik yang bersifat umum maupun khusus, keduanya diterjemahkan dalam God. Demikian juga dalam bahasa Indonesia, keduanya dapat diterjemahkan di dalam Tuhan. Tetapi cara penulisannya dibedakan. Yang bersifat umum ditulis dengan huruf kecil, God, G-nya kecil atau Tuhan, T-nya kecil. Dan yang bermakna khusus ditulis dengan huruf besar, God, G-nya besar, Tuhan, T-nya besar. Alif dan lam yang dibubuhkan pada kata ilah berfungsi menunjukkan bahwa kata yang dibubuhi itu, dalam hal ini kata ilah, merupakan sesuatu yang telah dikenal dalam benak. Kedua huruf tersebut di sini sama dengan the kalau dalam bahasa Inggris. The person gitu ya. Orang itu gitu kan. Sudah dikenal orangnya. Kedua huruf tersebut di sini sama dengan yang dibubuhi menjadi bersifat ma'rifat atau definite, diketahui atau dikenal. Pengguna bahasa Arab mengakui bahwa Tuhan yang dikenal oleh benak mereka adalah Tuhan pencipta, berbeda dengan Tuhan-Tuhan T kecil, alihah, bentuk jamak dari ilah yang lain. Selanjutnya, dalam perkembangan lebih jauh dan dengan alasan mempermudah, hamzah yang berada di antara dua lam yang dibaca i pada kata ilah atau al-ilah tidak dibaca lagi sehingga berbunyi Allah.
Dan sejak itulah kata ini seakan-akan telah merupakan kata baru yang tidak memiliki akar kata sekaligus. Sejak itu pula kata Allah menjadi nama yang khusus bagi pencipta dan mengatur alam raya yang wajib wujudnya. Sementara ulama berpendapat bahwa kata ilah yang darinya terbentuk kata Allah berakar dari kata al-ilah, al-uluhah, dan al-uluhiyah yang semuanya menurut mereka bermakna ibadah dan penyembahan, sehingga Allah secara harafiah bermakna yang disembah. Ada juga yang berpendapat bahwa kata tersebut berakar dari kata alaha, dalam arti mengherankan atau menakjubkan, karena segala perbuatan dan ciptaannya menakjubkan. Atau karena bila dibahas hakikatnya akan mengherankan, akibat ketidaktahuan makhluk tentang hakikat zat yang maha agung itu. Apapun yang terlintas di dalam benak menyangkut hakikat zat Allah, maka Allah tidak demikian. Laisa kamislihi syai'un, dan dia tidak seperti apapun yang kita kenal. Itu sebabnya ditemukan sebuah riwayat yang menyatakan, berpikirlah tentang makhluk-makhluk Allah dan jangan berpikir tentang zatnya. Ada juga yang berpendapat bahwa kata Allah terambil dari akar kata aliha ya'lahu yang berarti tenang. Karena hati menjadi tenang bersamanya atau dalam arti menuju dan memohon, karena harapan seluruh makhluk tertuju kepadanya dan kepadanya pula makhluk bermohon. Memang setiap yang dipertuhankan pasti disembah dan kepadanya tertuju harapan dan permohonan, lagi menakjubkan ciptaannya. Tetapi apakah itu berarti bahwa kata ilah dan juga Allah secara harafiah bermakna demikian? Benar juga bahwa kamus-kamus bahasa seringkali memberi arti yang bermacam-macam terhadap makna satu kata sesuai dengan pemakaian penggunaannya. Karena bahasa mengalami perkembangan dalam pengertian-pengertiannya. Tetapi makna-makna itu belum tentu merupakan makna asal yang ditetapkan oleh bahasa. Kata sujud misalnya pada awalnya digunakan oleh bahasa dalam arti ketaatan, ketundukan, kerendahan atau kehinaan. Meletakkan dahi di lantai adalah sujud karena itu pertanda kepatuhan dan kerendahan. Manusia atau binatang yang menganggukkan kepala juga dinamai sujud. Mengarahkan pandangan secara bersinambung atau lama kepada sesuatu, jika disertai dengan kerendahan hati juga dinamai dengan sujud. Bahkan ada jenis uang logam tertentu dinamai isjad yang terambil dari kata sujud, karena pada uang logam itu terdapat gambar penguasa yang bila dilihat oleh rakyatnya, mereka sujud. Demikian terlihat makna dari satu kata bisa beraneka ragam, selama ada benang merah mengaitkannya dengan asal kata tersebut. Kembali pada kata ilah yang beraneka ragam maknanya seperti dikemukakan di atas, dapat dipertanyakan, apakah bahasa atau Al-Quran menggunakannya untuk makna yang disembah? Para ulama mengartikan ilah dengan yang disembah menegaskan bahwa ilah adalah segala sesuatu yang disembah baik penyembahan itu tidak dibenarkan oleh akidah Islam seperti matahari, bintang, bulan, manusia atau berhala, maupun yang dibenarkan dan diperintahkan oleh Islam, yakni zat yang wajib wujudnya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Tuhan itu masih umum, Bapak Ibu ya, yang disembah. Bisa jadi yang disembah itu benar atau yang nggak benar. Pokoknya sesembahan itu namanya ilah. Kalau Anda memperhatikan semua kata-kata ilah dalam Al-Quran, niscaya Anda akan menemukan bahwa kata itu lebih dekat untuk dipahami sebagai penguasa pengatur alam raya atau dalam genggaman tangannya segala sesuatu. Walaupun tentunya yang meyakini demikian ada yang salah pilih ilahnya. Bukankah seperti dikemukakan sebelum ini kata ilah bersifat umum, sedang kata Allah itu adalah khusus bagi penguasa yang sesungguhnya. Kata Allah mempunyai kekhususan yang tidak dimiliki oleh kata lain. Ia adalah kata yang sempurna huruf-huruf dan maknanya, serta memiliki kekhususan berkaitan dengan kerahasiaannya. Sehingga sementara ulama menyatakan bahwa kata itulah yang dinamai Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling mulia, yang bila diucapkan dalam doa, Allah akan mengabulkannya.
Dari segi lafadz terlihat keistimewaannya ketika dihapus huruf-hurufnya. Bacalah kata Allah dengan menghapus huruf awalnya akan berbunyi lillah, artinya milik, memilik atau bagi Allah. Kemudian hapus huruf awal dari kata lillah itu akan terbaca lahu, yang dalam arti baginya. Selanjutnya hapus lagi huruf awal dari lahu akan terdengar dalam ucapan hu, yang berarti dia. Nah, ini zikir yang sering kita baca dalam zikir Rumi, apa Ibu, itu menggunakan kata Allah hu dia. Nah, ini ada yang mempertanyakan, saya nggak pernah dengar zikir kayak begitu. Ya guru Anda nggak pernah ngajari. Tapi guru-guru saya ngajari ini apa Ibu. Jadi kata Allah disingkat jadi lillah, dihilangkan lamnya dari lillah, dihilangkan Allah, dihilangkan alifnya dari lillah, lillah dihilangkan lamnya jadi lahu, lahu dihilangkan lamnya jadi hu. Ya. Allah itu artinya ya Allah, Tuhan kita. Lillah artinya miliknya Allah. Lahu artinya baginya. Hu artinya dia. Menunjuk Allah. Dan bila ini pun dipersingkat akan dapat terdengar kata ah, yang sepintas atau pada akhirnya mengandung makna keluhan. Tetapi pada hakikatnya adalah seruan permohonan kepada Allah. Ah, itu bukan keluhan, tapi permohonan pada Allah. Karena itu pula sementara ulama berkata bahwa kata Allah terucapkan oleh manusia, sengaja atau nggak sengaja, suka atau tidak, itulah salah satu bukti adanya fitrah dalam diri manusia. Jadi ini kata yang paling alami, paling fitrah. Kenapa? Karena nggak usah ngapa-ngapain, ah itu sudah menyebut memohon ke dia. Hu itu dia. Lahu milik dia. Lillah, lahu itu artinya baginya. Lillah bagi dia. Pilengkap Allah. Allah itu ya berarti Allah gitu. Jadi apa ya? Kata yang Anda pecah-pecah pun tetap aja itu adalah suara primordial, suara fitrah yang mengartikan kita semua berasal dari Dia gitu ya. Allah, lillah, lahu, hu dan ah gitu ya. Terakhir kita meninggal juga ah gitu kan, hu atau ah. Menyebut Allah secara natural, tinggal hati kita nyambung ke tidak. Kita semua meninggal dunia, ditarik nafas kita, hembusan nafas terakhir kan bunyinya hu apa itu? Hu. Ya, hu, karena itu kata nggak butuh lidah berkontraksi, bibir berkontraksi, cuman hu. Sekedar keluar hembusan nafas terakhir itu bunyinya hu. Cuman tinggal Anda hu-nya itu cuman hu kosong atau hu yang diiringi dengan zikir mengenang dia. Nah, makanya kita latihan sebelum nyawa dicabut beneran sama Israel, kita latihan ketika menyebut hu, itu hati kita nyambung mengingat dia. Supaya nanti kalau kita dicabut beneran nyawa kita, hu terakhir kita itu benar-benar hu yang berzikir, yang mengingatnya. Bukan sekedar hu yang karena melepaskan hembusan nafas terakhir. Semoga kita semua husnul khotimah, Pak Ibu ya. Makanya latihan dari sekarang, zikir hu. Biar nanti kalau sudah mau mati, hu kita itu hu yang benar-benar ingat sama Allah. Al-Quran juga menegaskan bahwa sikap orang-orang musyrik adalah apabila kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pastilah mereka berkata Allah. Surat Az-Zumar ayat 38. Dari segi makna dapat dikemukakan bahwa kata Allah mencakup segala sifat-sifatnya. Bahkan dialah yang menyandang sifat-sifat tersebut. Karena itu, jika Anda berkata, Ya Allah, maka semua nama-nama serta sifat-sifatnya telah dicakup oleh kata tersebut. Di sisi lain, jika Anda berkata Ar-Rahim, yang Maha Pengasih,
maka sesungguhnya yang Anda maksud adalah Allah. Demikian juga jika Anda mengatakan Al-Muntakim yang membalas kesalahan, itu juga merujuk pada Allah. Namun namun kandungan makna Ar-Rahim yang Maha Pengasih tidak mencakup pembalasannya dan sifat-sifatnya yang lain. Itulah salah satu sebab mengapa dalam syahadat seseorang harus menggunakan kata Allah ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, dan tidak dibenarkan mengganti kata Allah tersebut dengan nama-nama yang lain seperti asyhadu alla ilaha illar rahman atau illar rahim. Nggak boleh pakai itu karena kalau asma Allah yang lain itu maknanya spesifik ya. Ar-Rahman spesifik, Ar-Rahim spesifik, Al-Muntakim spesifik. Tapi kalau udah Allah itu mencakup semuanya. Hanya kita menyebut ya Allah itu sudah mencakup semuanya. Dan syahadat harus pakai kata Allah, bukan pakai kata yang lain. Bukan pakai kata Ar-Rahman atau Ar-Rahim atau yang lain. Jika Anda menyebut nama Allah, maka pasti akan tenang hati Anda. Demikian penegasan penyandang Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Dengan mengingat Allah akan menjadi tentram hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan menyebut nama Allah hati tenang. Ya kan? Allah, lillah, lahu, hu. Itu mestinya bikin kita tenang, Bapak Ibu. Ketenangan dan ketentraman itu lahir bila Anda percaya bahwa Allah adalah penguasa tunggal dan pengatur alam raya, dan yang dalam genggaman tangannya segala sesuatu. Ketenangan itu akan dirasakan bila Anda menghayati sifat-sifatnya, kudrat dan kekuasaannya dalam mengatur dan memelihara segala sesuatu. Demikian itu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak heran jika ditemukan sekian banyak ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan orang-orang beriman agar memperbanyak zikir menyebut nama Allah. Dan karena itu setiap perbuatan yang penting hendaknya dimulai dengan menyebut nama Allah. Rasulullah SAW bahkan mengajarkan lebih rinci. Beliau bersabda, tutuplah pintumu dan sebutlah nama Allah. Padamkanlah lampumu dan sebutlah nama Allah. Tutuplah periukmu dan sebutlah nama Allah. Rapatkan kendi airmu dan sebutkan nama Allah. Demikian Rasulullah SAW. Imam Ghazali menulis, hamba manusia, hamba Allah harus dapat mengambil dari lafaz ini kesadaran tak tak ta'alluh Allah, kekuasaannya yang mutlak dalam kepemilikan dan pengaturan seluruh makhluk. Seluruh jiwa dan himmah, kehendak harus dia kaitkan dengan Allah. Dia tidak memandang kecuali kepadanya, tidak menoleh kepada selainnya, tidak mengharap, tidak pula takut kecuali padanya. Bagaimana tidak demikian, sedang ia seharusnya telah paham dan dari nama ini, bahwa sesungguhnya dia adalah wujud yang hakiki dan hak, sedang selain dia akan tetap lenyap binasa. Dengan demikian, manusia akan memandang bahwa dirinya adalah yang pertama akan binasa, dan dia adalah sesuatu yang batil. Seperti pandangan Rasulullah SAW, Allahumma sholli wa sallim alaih, kalimat yang paling benar diucapkan seseorang penyair adalah kalimat labid, yaitu segala sesuatu selain Allah pasti disentuh kebatilan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan Ibnu dari Abu Hurairah. Sekarang kita tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apabila seseorang mengucapkan kata Allah, maka akan terlintas atau seyuknya terlintas dalam benaknya segala sifat kesempurnaan. Dia maha kuat, maha bijaksana, maha kaya, maha menciptakan, maha pengampun, maha indah, maha suci, dan lain sebagainya. Seorang hamba yang mempercayai Tuhan pasti meyakini bahwa Tuhannya maha sempurna dalam segala hal, serta maha suci dari segala sifat kekurangan. Sifat-sifat Tuhan yang diperkenalkan cukup banyak. Dalam salah satu hadis dikatakan bahwa sifat atau nama-nama Tuhan berjumlah 99 nama, Asmaul Husna. Demikian banyak sifat atau nama Tuhan, namun yang terpilih dalam basmalah adalah hanya dua sifat, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim.
Yang keduanya terambil dari akar kata yang sama. Agaknya kedua sifat ini dipilih karena sifat itulah yang paling dominan dari Allah. Dalam hal ini Allah dalam Quran menegaskan surat Al-A'raf ayat 156, rahmatku mencakup segala sesuatu. Kedua kata tersebut, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, berakar dari kata Rahim yang juga telah masuk dalam perbendaharaan bahasa Indonesia dalam arti rahim, peranakan ya, tempat ibu mengandung anaknya. Apabila disebut rahim, maka yang dapat terlintas di dalam benak kita adalah ibu dan anak. Dan ketika itu dapat terbayang betapa besar kasih sayang yang dicurahkan sang ibu pada anaknya. Tetapi jangan disimpulkan bahwa sifat rahmat Tuhan sepadan dengan sifat rahmat ibu, betapapun besarnya kasih sayang ibu. Karena telah menjadi keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah wujud yang tidak memiliki persamaan dalam zat, sifat, dan perbuatannya dengan apapun, baik yang nyata atau dalam khayalan. Dan dengan demikian hakikat dan kapasitas rahmatnya tidak dapat dipersamakan dengan hakikat dan kapasitas rahmat siapapun, termasuk seorang ibu ya. Rasulullah SAW mendekatkan gambaran besarnya rahmat Tuhan dengan sabdanya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmat 100 bagian, dia menyimpan di sisinya 99 bagian dan diturunkannya ke bumi itu satu bagian saja. Satu bagian inilah yang dibagi pada seluruh makhluk, begitu meratanya sampai-sampai satu bagian yang dibagikan itu diperoleh pula oleh seekor binatang yang mengangkat kakinya karena dorongan kasih sayang. Khawatir jangan sampai menginjak anaknya. Jadi seberapa besarnya rahmatnya Allah tak terhingga. Cuman Nabi memberikan gambaran biar ada apa? Biar ada ya paling nggak orang punya gambaran. Jadi Allah punya 100 rahmat, yang 99 dia simpan, yang satu itu diturunkan ke bumi untuk semua makhluk bumi. Termasuk yang kita rasakan, rasa cinta sayang yang kita rasakan semua. Dan nggak hanya manusia, dirasakan oleh binatang sekalipun. Kayak binatang itu kalau sama anaknya sayang, itu semua bagian dari rahmatnya Allah. Dia memberi gambaran seperti itu. Curahan rahmat Tuhan secara aktual dilukiskan dengan kata Rahman. Sedang sifat yang dimilikinya seperti tergambar dalam hadis di atas dituliskan dengan kata Rohim. Gabungan kedua kata itu menyiratkan bahwa Allah mencurahkan rahmat kepada makhluknya karena memang dia merupakan zat yang memiliki sifat itu. Sesekali boleh jadi seorang berwatak pemurah, enggan mengulurkan tangan bantuan pada orang lain. Namun keengganannya ketika itu tidak mengubah wataknya karena lahir dari satu dan lain sebab. Jadi walaupun watak asli kita itu sayang, Rahman Rahim, kadang-kadang kita mungkin nggak bantu orang. Ketika pada pengemis lewat, kita sementara nggak bantu, tapi bukan berarti kalau saat itu kita nggak bantu, berarti kita hilang sifat Rahmannya, sifat sayangnya. Kenapa? Karena karakter itu udah melekat di kita, sementara itu cuma kejadian kecil. Dengan kata Ar-Rahman digambarkan bahwa Tuhan mencurahkan rahmatnya, sedangkan dengan Ar-Rahim dinyatakan bahwa dia memiliki sifat rahmat yang melekat pada dirinya. Ada juga ulama yang memahami kata Ar-Rahman sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan rahmat yang bersifat sementara di dunia ini. Sedang Ar-Rahim adalah rahmat yang bersifat kekal. Rahmatnya di dunia yang sementara ini meliputi seluruh makhluk tanpa kecuali dan tanpa membedakan antara mukmin atau kafir. Sedangkan rahmat yang kekal adalah rahmatnya di akhirat, tempat kehidupan yang kekal dan hanya akan dinikmati oleh makhluk yang mengabdi padanya. Jadi Ar-Rahman kasih sayang universal untuk semua makhluknya. Ar-Rahim itu cintanya Allah pada para orang beriman. Sementara ulama menjelaskan makna penggabungan kata Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam basmalah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Menurutnya seorang yang kalau bermaksud memohon pertolongan pada dia yang berhak disembah serta dia mencurahkan aneka nikmat kecil dan besar, maka yang bersangkutan menyebut nama teragung dari zat yang wajib wujudnya itu sebagai pertanda kewajarannya
untuk dimintai. Selanjutnya menyebut sifat rahmatnya berupa Ar-Rahman untuk menunjukkan bahwa dia wajar melimpahkan rahmat sekaligus wajar dimintai pertolongan dalam amal-amal kebajikan. Karena yang demikian ini adalah sifat nikmatnya rahmat. Selanjutnya dinyatakan bahwa curahan rahmatnya adalah wajar karena dia memiliki sifat rahmat yang melekat pada dirinya. Syekh Muhammad Abduh menilai bahwa penggabungan tiga kata yang menunjuk Tuhan yang Maha Esa itu dalam ucapan basmalah merupakan bantahan tidak langsung kepada orang-orang Nasrani yang menganut paham Trinitas. Mereka, tulis Abduh, memulai doa-doa mereka dengan menyebut Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Islam datang membantah mereka bahwa Allah Maha Esa, walaupun nama-namanya banyak, tetapi hanya nama dan bersifat dan sifat yang banyak, bukan zat yang dinamai dan disifati itu. Jadi sifat Allah banyak, namanya banyak, tapi Allahnya cuma satu. Nggak ada Tuhan yang lain. Thohir Ibnu Ashur menilai bahwa basmalah dengan ketiga kata yang menunjuk pada Allah SWT telah dikenal jauh sebelum turunnya Al-Quran. Basmalah serupa dengan ucapan para nabi sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah SWT mengabadikan ucapan beliau yang menyebut dan mengisyaratkan sifat Rahman dan Rahimnya Allah dalam Quran surat Maryam ayat 45. Kata Ar-Rahman beliau ucapkan, wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir engkau akan ditimpa azab dari Ar-Rahman, maka kamu menjadi kawan bagi setan. Ini peringatannya Nabi Ibrahim pada ayahnya. Kata Ar-Rahim pun beliau sebut antara dalam doa beliau. Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh padamu, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk padamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara yang dan tempat ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami, sesungguhnya engkaulah yang maha penerima tobat, lagi maha rohim. Allahumma ja'alni, Allahumma ja'al muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, kebetulan saya agak ayat ini ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 128. Allahumma ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nabi Sulaiman pun memulai suratnya kepada Ratu Saba, Ratu Balkis dengan basmalah. Quran surat An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata bismillah itu tidak dimulai dari Al-Quran, Bapak Ibu, tapi dari sebelum-sebelumnya sudah ada. Nabi-nabi sebelumnya pun sudah menggunakan kata bismillahirrahmanirrahim. Ini agaknya merupakan salah satu dari peninggalan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, terlepas apakah basmalah yang mereka ucapkan atau tulis itu berbahasa Arab atau tidak. Ketika seorang membaca basmalah, maka makna-makna di atas yang diharapkan menghiasi jiwanya. Ya, ini membawa kepada kesadaran akan kelemahan diri serta kebutuhan pada Allah. Yang membaca basmalah juga seharusnya menghayati kekuatan dan kekuasaan Allah. Kalau yang demikian itu tertanam di dalam jiwa, maka pasti nilai-nilai luhur terjelma keluar dalam bentuk perbuatan. Karena perbuatan merupakan cerminan dari suasana kejiwaan. Seorang yang sedang dirundung kesedihan atau sakit, keindahan baginya menjadi hampa. Sedang yang dimabuk asmara, segala sesuatu akan nampak indah di pelupuk matanya. Ini karena setiap wadah menumpahkan isinya. Yang membaca basmalah akan mencurahkan rahmat dan kasih sesuai pola Tuhan mencurahkan rahmatnya yang tidak hanya menyentuh sang muslim, tetapi juga yang kafir, bahkan seluruh makhluk tanpa kecuali. Bukankah dengan membaca Ar-Rahman tergambar dalam benaknya rahmat Tuhan yang menyentuh seluruh alam? Bukankah pula Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan seorang muslim
membawa rahmat untuk seluruh alam semesta. Yang tidak mengerti makna yang dikandung oleh basmalah mungkin akan berkata bahwa 2 tambah 2, baik dengan atau tanpa basmalah hasilnya adalah 4. Pendapat ini keliru. Kekeliruan tersebut dapat nampak secara khusus dalam kenyataan, yakni bahwa tidak mustahil jumlah yang 4 itu hanya ada di atas kertas. Sedang dalam kenyataan jumlahnya hanya 3. Sedang yang satu telah masuk ke dalam sakunya sendiri. Ini orang korupsi kali ya. 2 ditambah 2, 1,5. Gitu. Karena yang 2,5 dikorupsi. Karena nggak baca bismillah itu. Hal ini bisa terjadi karena ketika melakukan penjumlahan yang bersangkutan tidak merasakan kehadiran Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui. Kembali pada basmalah, dapat ditegaskan di sini bahwa apabila seseorang memulai pekerjaannya dengan nama Allah atau atas nama Allah, maka pekerjaan tersebut akan menjadi baik, indah, dan benar. Atau paling tidak akan terhindar pelakunya dari godaan nafsu, dorongan ambisi, dan kepentingan pribadi. Apabila Anda menjadikan pekerjaan Anda bentuk tolak dari pangkalan ilahi dan demi karena Dia yang Maha Pengasih dan Penyayang, maka pastilah pekerjaan Anda tidak akan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Ia bahkan akan membawa manfaat bagi diri, masyarakat, dan lingkungan Anda, bahkan kemanusiaan secara keseluruhan. Pengucapan basmalah ketika mengaitkan ucapannya dengan kekuasaan dan pertolongan Allah, bagi yang mengaitkannya dengan kata itu, maka seakan-akan ia berkata, dengan kekuasaan Allah dan pertolongannya, pekerjaan yang saya lakukan dapat dilaksanakan. Apapun aktivitas yang Anda lakukan termasuk menarik dan menghembuskan nafas, makan dan minum, gerak refleks atau sadar, diam atau bergerak, semuanya tidak dapat terlaksana tanpa kekuasaan dan pertolongan Allah. Di sini, si pengucap yang menghayati ucapannya dan menyadari kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam saat yang sama ia memperoleh kekuatan dan rasa percaya diri. Karena ketika itu ia telah menyadarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sambil memohon bantuannya. Shadaqallahul azim, asdaqa rasuluhul karim, ana ala dzalika minasyahidin. Kita sampai ke halaman 24. Lumayan dapat 6 halaman. Tulisannya kecil-kecil lah Ibu di sini. Lebih kecil dibanding Tafsir Al-Jailani, udah gitu lebih tebal bukunya. Semoga sebelum saya berangkat ke India sudah selesai Fatihahnya. Ini halaman 25, Fatihahnya itu sampai halaman 80. Subhanallah, 84. Jadi 60 halaman lagi. Supaya nanti kalau saya berangkat ke India, saya tinggal bawa Tafsir Al-Jailani lagi ya Pak Ibu. Ini lebih ringan, lebih tipis. Memang pembahasannya lebih to the point ya Pak Ibu ya. Cuma ada banyak istilah-istilah yang apa batiniah gitu yang saya nggak bisa menjelaskan juga, dan juga di tafsir ini penerjemahnya mungkin yang agak agak ribet. Saya nggak tahu menerjemahkannya, kadang-kadang baik kata-kata yang agak susah dipahami. Itu semua kita cintai ya Pak Ibu ya. Ya, kita mencium Quran itu dalam arti semoga kita selalu mencintai dan ada di hati kita. Saya baca dulu beberapa komentar. Apa ini? Baru tahu makna hu untuk persiapan dicabut nyawanya. Lah, kan sering saya sampaikan, Bapak Ibu. Hu itu kata yang paling natural yang keluar dari mulut kita. Dan dalam bahasa Arab juga artinya dia. Dan ternyata akar katanya dari kata Allah, kalau alifnya dihilangkan menjadi lillah, untuk dia, eh, untuk dia gitu, untuk Allah. Lamnya dihilangi menjadi lahu, baginya, bagi dia. Lamnya dihilangi lagi menjadi hu itu dia. Dia Allah. Karena itu hembusan nafas terakhir, satu kata terakhir yang keluar saat dicabut nyawa kita.
Makanya perlu latihan supaya nanti ketika dicabut nyawa kita, hu bukan hu yang kosong dari makna, tapi hu yang Anda udah terbiasa menyebut hu itu dengan ingat dengan dia. Gitu. Makanya di beberapa guru saya ngajari gitu. Hu, Allah, hu, ada yang hu, Allah. Jadi ada yang tarik nafas hu, keluar nafas Allah, ada yang tarik nafas Allah, keluar nafas hu. Bebas Anda manapun. Yang penting Anda zikir itu. Ya, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dengan sering latihan Allahu di akhir hayat kita, dicabut nyawa kita, kita akan bilang Allah, tarikan nafas terakhir, ketika nafas lepas, hu. Semua orang bilang hu ketika nafasnya lepas, cuman hu-nya itu kosong apa benar-benar diiringi, ingat, kangen, cinta sama dia. Nah, kalau hu-nya diiringi dengan ingat, cinta, kangen sama Allah, insya Allah nyawa kita terbang langsung dibawa sama Israel menuju kehadirat Allah. Badan kita fana, ruh kita bako. Jadi fana unfillah, bako unbillah. Tiadakan diri kita supaya kita bisa abadi bersamanya. Sama Allah. Di tafsir ini detail lah Pak Ibu. Bahkan baca Bismillahirrahmanirrahim tafsir dari mulai ba, ismi, lillah, Allahnya, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi makanya satu apa 85 halaman sendiri, 84 halaman hanya untuk bicara tentang Al-Fatihah. Alhamdulillah mendapat wawasan baru mengenal asma Allah, zat yang maha kuasa atas segalanya. Masya Allah. Mengenal Allah melalui asmaul husna. Alhamdulillah sudah membuktikan, meyakini, merasakan bukti-bukti tentang Allah yang maha segalanya. Ya, seringnya Bismillahirrahmanirrahim menjadi hasil yang tak terhingga. Yes, amazing. Alhamdulillah tafsir ini memberikan rahasia-rahasia secara detail. Iya, Bu Dewi. Cuman jadinya jadi panjang, jadi lama. Makanya sementara cukup saya baca sampai Al-Fatihah saja. Nanti mungkin kita lanjut lagi. Terserah Anda mau gitu. Karena saya sudah nyiapkan. Karena setelah Al-Fatihahnya hatam, kita akan lanjut ke Al-A'raf karena Al-An'amnya sudah. Lah kalau Al-A'raf versi tafsir Al-Misbah segini nih. Ini surat Ibrahim, oh surat ketujuh. Sebentar. Surat Ibrahim, surat Al-Hijr, An-Nahl, dan Al-Isra. Oh, berarti bukan. Berarti nomor 6 kali ya. Al-A'raf. Kita kemarin Al-An'am ya. Habis Al-An'am, Al-A'raf. Oh iya, berarti jilid ke-6. Kalau memang Anda ingin lanjut tafsir Al-Misbah, yang saya bawa ke India nanti ya yang ini, yang jilid ke-6, yang ada Al-A'rafnya. Kalau enggak, saya bawa yang tipis saja, tafsir Al-Jailani. Karena beberapa orang ingin menghatamkan ini boleh. Guru saya nggak bilang harus hatam Bapak Ibu. Guru saya bilang mulai dibaca itu apa tafsirnya kakek saya, gitu. Tafsir Al-Jailani. Kan udah mulai kita baca kan Bapak Ibu sampai Al-An'am. Baik Bapak Ibu, sampai ketemu besok. Insya Allah saya sebentar lagi ini persiapan untuk training Rumi Yoga di Jakarta dan online. Kalau Anda ingin hadir silahkan. Ya, sampai ketemu besok Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.